podcast bareng kita berdua lagi. Tadi aku habis makan es krim, Mbak. Itu buat naikin mood booster. Jadi tuh. kita ini hari ini selain udah seneng banget, tapi memang ternyata kita butuh mood booster juga gitu. Jadi pokoknya pagi ini penuh dengan semangat Pagi. Karena kita pagi ini bukan pagi ini, hari ini menghadirkan sang juara. Benar, salah satu juara dari Pilmapres, karya tulis ilmiah, tapi kegiatannya namanya Pilmapres. Apa itu? Pemilihan mahasiswa berprestasi. Oh, berprestasi. Konteksnya itu berarti dia mempresentasikan karya ilmiahnya, pemikiran-pemikiran kritisnya. Kita langsung kenalan aja. Ini dengan siapakah? Halo, nama aku Fia Mira Sagita dari program studi Diploma 3 Kebidanan. Diploma 3 Kebidanan. Pia itu sebagai ketua HMS atau wakil sih? Ketua HMS D3 Kebidanan. Kemarin kita sempat podcast bareng. Dia lagi sibuk organisasi, sibuk juga. Sekarang lagi dinas di rumah sakit. Terus, tapi dia masih nyempetin dan menang. Kerennya anak DHB itu. Dia bisa memanage waktu dengan tepat. Jadi nggak ada waktu mager-mager. Mager-mager nggak ada waktu untuk pacaran. Mungkin healing mah bisa lah. Pastilah. Wajah secantik ini mah nggak healing. Kayak kita ya nggak pernah healing. Aku healingnya lihat dia aja. Oke, kita Pia kemarin ngambil judul apa sih namanya? Jadi judul dari karya tulisnya Monitoring Application of Antiretroviral Therapy for People with HIV and AIDS. Wow, kamu pakai bahasa Inggris? Ya. Semua full presentationnya in English. Kamu yang bisa bahasa Inggris? Sedikit. Sunda bisa, Sunda. Atau tahu? Sunda bisa, Pak. Yang penting kan orang Garut ya. Ya betul. Kan aku Cenayang, Bu. Kan dia pernah podcast. Oh iya. Sebagai ketua HMPS D3 dong. Garutnya di mana? Di dekat Darajat Pas. Kan aku pernah mau bilang ya. Ya. Kalau aku nanti ke Darajat Pas, kita liburan ke Darajat Pas aja, Bu. Di mana? Ke rumahnya Pia. Lumayan nggak bayar hotel. Ya minimal ada diskon lah, dikasih tahu. Itu tentang apa sih? Judul itu tentang apa sih? Jadi pembuatan aplikasi untuk memonitoring terapi antiretroviral pada penderita HIV dan AIDS. Gitu. Jadi orang-orang yang menderita HIV AIDS itu ada aplikasinya Ya, jadi untuk penderita HIV AIDS itu pengobatannya menggunakan terapi antiretroviral di mana meminum obat seumur hidup. Dan tidak boleh terlewat satupun obat yang dia minum. Jadi aplikasi itu sebagai pengingat. Ya, sebagai reminder gitu. Ya, dan memonitoring karena pada penderita HIV AIDS itu perlu dimonitor setiap 6 bulan sekali. Seperti itu. Jadi sistemnya aplikasi yang mereka download. Ya. Terus nanti setelah mereka download masukin data, terus ada beberapa kayak obat-obatan, nanti ada reminder kalau 6 bulan ada gitu. alarm dan notification buat mereka minum obat supaya mereka tidak lupa. Karena jika lupa minum obat, maka obat tersebut akan resisten. Jadi harus dinaikin lagi itunya ya, apa? Dosisnya. Wow. Kenapa kamu ngambil? Itu kenapa kamu bisa kepikiran kan anak Widan gitu, orang Garut deh, bener. Kenapa sih kamu tidak buat aplikasi cara mencari kolam renang? Kenapa tertarik? Karena Darajat Pas itu banyak ini ya, Bu. Nggak tahu. Parah. Di mana itu? Darajat Pas itu dari Puncak. Jadi Garut itu ada ke gunungnya ya, puncaknya. Kayak puncak Teletubbies itu. Iya, dekat sih. Nah, rada jauh deh, Ibu. Tapi itu keren banget. Monitor. Selain HP cenah. Nyor belibut. Tadi Ibu mau ngomong apa? Kamu dari mana sih dapat ide itu sih? Kenapa? Jadi pada saat itu, pada tahun 2021 kan sedang marak ya di sosial media mengenai ratusan mahasiswa yang terkena HIV AIDS. Dari situ muncul penasaran. Kenapa bisa terjadi dan penanggulangannya seperti apa? Ternyata setelah dicari tahu, HIV ini pengobatannya menggunakan antiretroviral terapi dan banyak orang yang belum patuh dan tidak patuh terhadap pengobatan tersebut. Muncullah sebuah inovasi di mana pembuatan aplikasi ini untuk memonitoring penderita HIV supaya dia bisa improve their quality of life lah. Kualitas hidupnya itu meningkat gitu. Iya kan kebanyakan juga quality of life, Bu. Ya. Kualitas hidupnya jadi meningkat karena kan untuk HIV ini menyerang sistem kekebalan tubuh gitu. Pada saat dia mengkonsumsi atau menjalankan terapi antiretroviral ini, dia bisa meningkatkan kualitas hidupnya seperti itu. Wow. Jadi sistem imunnya jadi meningkat dengan obat itu. Dan sebetulnya APK ini, aplikasi tadi itu udah ada atau memang itu dari bentukan ide Pia sendiri? Untuk
belum ada aplikasi yang seperti ini sampai karena spesifik seperti ya, itu. nama aplikasinya itu Sahabat Hifa. Sahabat Hifa. Jadi Sahabat Hifa ini sebetulnya banyak aplikasi yang memfasilitasi tentang informasi HIV/AIDS, tapi belum ada yang aplikasi mengontrol, yang memonitoring terapi antiretroviral itu. Dan memang Pia sekarang apakah coba mewujudkan ide itu atau hanya dalam bentuk angan-angan ide saja dalam bentuk sekarang ini atau seperti apa? Pasti pengennya Hmm. sih jadi gitu aplikasinya karena sudah ada implementasi user interface gitu. Tampilan-tampilan dari aplikasinya seperti itu. Jadi Pia sudah punya itu. Oh iya katanya. Tampilan-tampilannya ya. gitu. Jadi sehingga nanti ketika buat APK-nya tinggal nanti ke developernya ini harus ada ini, harus ada ini, harus ini. Iya, fiturnya sudah ada seperti itu. Aku nggak ngeh, aku pikir ini S2, jadi aku mikirnya kayak aplikasinya udah ada. Tapi serius ini bener, dia berpikir udah melampaui di batasan ke disiplin ilmunya kan. Wah, gila ya. Terus ada nggak pengalaman yang membuat katakanlah kan tadi bicaranya sempat viral atau ada pengalaman pribadi nggak misalnya ada keluarga atau di lingkungannya atau temennya yang katakanlah deket gitu yang nggak harus keluarga ya intinya gue kenal dia ternyata dia gitu misalnya ini apakah karena apa ada nggak pengalaman kayak itu? Enggak sih, cuman di sosial media aja kan di sosial waktu itu media rame ya, iya yang ratusan mahasiswa Bandung terkena HIV seperti itu. Dan jadi emang mengangkat hal yang lagi booming yang lagi booming gitu kan. Terus ada kesulitan nggak waktu bikin itu kemarin? Pasti prosesnya tuh sangat sulit karena pada saat pembuatan karya tulis ini berbarengan dengan UAS, ujian praktik selama 2 minggu dan dinas seperti itu. Wah, kamu bisa bayangin nggak sobat DHB? Dia lagi UAS, lagi ujian praktek, lagi dinas, terus bikin KTI. Di KTI, ngeri banget gue dengernya. Tapi semuanya bisa. Alhamdulillah. Tapi gimana caranya? Gimana caranya bisa ngebagi waktu itu sehingga sekarang kamu menghasilkan sebuah karya yang luar biasa gitu kan? Sebenarnya ini kan belajar otodidak gitu ya, gak tahu sama sekali karya tulis itu seperti apa karena masih tingkat 2 seperti itu. Tapi karena melihat pencapaian orang untuk Filmapres ini ternyata bisa loh mereka tanpa pengalaman juga gitu. Jadi mencoba untuk daftar, lalu setelah itu belajar bagaimana cara membuat karya tulis, bagaimana cara sebuah ide dijadikan inovasi dan dituangkan ke dalam karya tulis itu seperti apa. Jadi lihat informasi di internet kayak gimana. Kalau untuk manage waktunya ya sebisa mungkin setiap habis uprak pasti yang diutamakan adalah kuliah gitu. Diutamakan kuliah, setelah itu bisa bagi waktu mengurangi jam tidur untuk mengerjakan karya tulis ini. Mengurangi jam tidur. Karena tidur nggak boleh lama-lama. Jadi benar no pain no gain. Benar. Tak ada sebuah pencapaian tanpa sebuah proses dan pengorbanan. Jadi kamu memang mengorbankan jam istirahat kamu. Untuk membuat karya ini, tulis ini. gitu. Apa sih yang buat kamu tertarik bisa ikut karya tulis? Sedangkan kita tahu kan anak-anak mahasiswa sekarang malas. Ini susah banget, malas lah udahlah gitu kan ya lebih seneng main. Butuh Pusing istirahat dikit juga. aja langsung tutup udah main aja healing aja gitu kan. Apa tuh yang membuat kamu motivasi? Pertama karena pertama pengen mencoba hal yang baru lah, ini istilahnya baru dan menantang seperti itu. Dan karya tulis ini pun nanti akan saya buat di semester akhir. Jadi ini sebagai bahan pembelajaran buat saya supaya pada saat saya semester akhir membuat karya tulis udah tahu strukturnya seperti apa. Seperti itu. Jadi kamu orang lain mungkin udah mulai belajar berdiri untuk tinggal ini. Sedangkan kamu mau udah dia udah lari. Udah apa? Wah, gila banget. Rahasia kamu apa sih bisa punya antusiasme kayak gini apa sih? Support dari keluarga sih. Jadi, Kamu bisa bahasa Inggris dulu kursus atau pesantren? Enggak sih. Otodidak aja? Iya, otodidak aja. Dari dengerin musik, baca buku atau apa? Iya, kebetulan emang suka banget musik yang dari luar. Dari luar. Keren. DHB ternyata keren-keren. Tapi emang semua yang kita ajak ngobrol anak DHB itu walaupun dia dulu kupu-kupu, tapi itu gara-gara lingkungannya mendukung, kebentuk. Jadi sehingga dia kayak Pia ini salah satu juara. Bener. Udah ketua HMPS. Kamu kebayang deh, ketua organisasi, lagi UAS, lagi praktek, lagi ujian, dia tetap jadi juara. Kalau mau semua bisa. Kalau mau semua dia dan Pia membuktikan itu. Kebanyakan yang nggak mau. Secara kultural kamu ke kehidupan pribadi kayak gimana sih? Kan sorry lah, secara umum anak-anak kuliahan hari ini misalnya
main, posting apa Bu ya? TikTok. TikTok, status Joget-joget. yang nggak jelas gitu kan. Kamu kayak gimana sih menjalani kehidupan menginspirasi sobat-sobat DHB? Kalau saya dari awal ingin menjadi ketua itu sebenarnya punya niat ketika saya diberikan kesempatan untuk kuliah, saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut dengan main segala macam gitu. Jadi saya harus punya pencapaian yang bisa saya capai di kampus seperti itu. Jadi semuanya kamu organisasi, kuliah, praktek, organisasi, Iya. kuliah, praktek. Emang harusnya anak-anak muda itu mikirnya gitu. Ya iyalah. Iya. Jangan sampai kamu nanti keringat darah di usia tua, bener. Bener, cuma Iya. ngandelin duit pensiun. Iya, itu kan enggak banget gitu ya. Maksudnya bukan berarti itu jelek, tapi kayaknya kita punya potensi yang besar banget Bener, gitu jadi kita kan. emang harus buka pikiran, Ininya ya. buka. Rencana ke depan kan PIA ini kan dari kampus pasti diajukan, nanti kan ada Pilmapres tingkat wilayah ya di LL4 Dikti kan pasti PIA yang jadi salah satu yang pasti Kandidatnya. kandidat juga yang akan diajukan. Apakah tetap di judul ini atau mungkin ganti ini apa? Lihat tren gitu. Lihat tren lagi gitu atau gimana? Biasanya kalau untuk lomba itu kan tidak boleh melombakan sesuatu yang sudah dilombakan ya biasanya. Ya paling mencari Ide-ide baru lagi, ide-ide baru gitu ya. ide baru. Mungkin lebih ke seputar kebidanan sih mungkin ya. Oh, karena Iya. basically Basically dia memang bidan. anak bidan gitu ya. Ke depan kamu sebetulnya ingin jadi bidan. Kan kalau kita lihat gaya ngomongnya udah ini banget Bu ya. Pro banget ngomongnya. Bahasanya keren, analytical thinkingnya juga bagus. Kamu ingin jadi birokrat kah? Ingin jadi bidan aja deh. Kamu apa sih cita-cita? Sebetulnya kalau cita-cita pengen dihukum sih, pengen jadi Apa tuh jago? Pokoknya dihukum. Ya, jago Dihukum ngomong dia. siapa? Dihukum siapa? Ya, maksudnya Sarjana hukum. ya, Oh, sarjana jadi hukum. lawyer. Lawyer. Iya. Terus? Tapi karena rencana kedepannya sudah diatur oleh orang tua, jadi kedepannya akan jadi bidan saja. Tapi bisa loh sekolah bidan ambil lawyer jadi nanti. Kamu nanti ngambil sarjana hukum aja. Iya. Bidannya S1 dulu sampai profesi, nanti kamu ngambil lawyer jadi jadi kayak lawyer kesehatan. sekarang ketua yang aku tahu ya, karena kan bidan nggak ini ya terlalu luas, maksudnya memang bukan dunia aku gitu. Di keperawatan aja Pak Hardila itu ketua PPNI pusat Bu, dia itu gelarnya double degree, S.Kep, M.Kep dan SHMH. Tapi memang aku udah ngobrol beberapa teman yang lawyer juga, katanya emang lawyer yang pengetahuan kesehatannya itu masih minim. Maksudnya ya masih sedikit lawyer-lawyer yang paham Tentang ininya ya, jadi kan ngambil bisa MH kes gitu kan. bener. Dan kayaknya dia cocok banget nanti jadi ketua IBI. Jangan dong ketua IBI. Maksudnya Dinkes lah, Dinkes. bisa. Ini podcast nanti jangan jadi saksi. 10 tahun ke depan? 10-15 tahun ke depan Iyalah. dia akan jadi salah satu pejabat penting, bisa di IBI ataupun di dinas. Amin. Karena dia keren banget asli. Dan ada nggak sesuatu yang katakanlah rahasia kamu gitu ya? Tadi kok kamu kayaknya kita ajak ngobrol udah fasih banget, ngerti banget apa gitu kan? Dari cara ngomong kamu aja, jujur Public speaking. saya itu terkagum-kagum loh dengan usia kamu sekarang. Kamu memang punya lompatan luar biasa dibanding teman-teman kamu yang apa sih rahasia Rahasianya. kamu? Oke, jadi memang waktu pada saat SMA saya nggak pernah berani buat berbicara di depan gitu. Oke. Tapi pada saat saya kuliah, saya punya niat supaya public speaking saya itu bagus. Gimana sih caranya? Gitu. Oke. Pertama saya ikut organisasi UKM di sini. Saya mencoba daftar berbagai kepanitiaan dan menjadi divisi acara. Di mana divisi acara ini bisa menjadi MC atau moderator segala macam. Oke. Waktu itu juga pernah jadi moderator webinar seperti itu, forum diskusi. Jadi itu yang bisa membuat saya belajar public speaking. Dan kamu ngerasa sekarang dulu dengan SMA dengan kuliah sekarang Beda banget. Jauh beda. 180 derajat berbeda. Jadi kayak bisa karena biasa dan mau. Ya, karena ada kemauan. Dan karena fasilitas juga kampus BHB ya, karena mendorong kamu. Jadi Ya. kamu termasuk yang tertekan gak dengan banyak tugas waktu tingkat 1? Enggak sih. Wajib itu, wajib ini. Ya. Oh, dari Pak Ahmad gitu. Ya. Menjak sudah bikin video. Ada nggak tokoh yang kamu idolakan? Siapapun itu yang membuat kamu Albert terinspirasi Einstein. sampai punya Ahmad etos Muhanda keren. ya. Ada sih tokoh yang Kamu saya idolakan? Najwa Shihab. Wah, Itu pengen iya, banget iya. sih, pengen banget jadi Najwa Shihab. Tapi wajahnya udah mirip-mirip Bu. Mirip ya. Heeh. Tinggal kamu buka dulu. Jangan, janganlah, jangan kan beda frekuensi, Iya, beda beda. frekuensi. Oke. Nah, terakhir nih pesan dan ini buat teman-teman. Saya pengen apa yang kamu capai ini
sobat-sobat DHB yang melihat kamu hari ini, Menginspirasi. menginspirasi kamu bahwa kamu Bisa kalau mau bisa bahasa otodidak. Inggris kamu autodidak gitu ya. KTI, Kemudian KTI sekarang juara gitu kan. Otodidak. Lagi apa tadi ya? Lagi ujian, ketua hima, lagi praktek juga, lagi dinas juga gitu kan. Apa sih tips-tips buat teman-teman sobat-sobat THB? Pertama, jangan pernah takut mencoba kalau kamu hanya ingin takut gagal gitu. Intinya mencoba aja dulu, urusan hasil itu belakangan, karena pada saat proses yang kita lalui ada beberapa pelajaran yang bisa kita tangkap dan bisa kita pelajari gitu. Jadi jangan lihat hasilnya tapi lihat prosesnya, karena ada beberapa hal yang sangat berharga pada proses itu, seperti itu. Jangan takut untuk mencoba. Tuh, jangan takut gagal. Jangan Iya. takut gagal. Hargai prosesnya, karena proses itu adalah tingkat atau tangga untuk kita sukses. Wih. Jadi ketika kita mencoba jangan mikir gagal dulu, Bu. Yang penting mah pengalamannya dulu lah ibaratnya. Wah, gua ini Menginspirasi. percakapan kalau nggak dibatasi dengan durasi, gua pingin terus ngomong. Kamu asli keren banget, Pia. Jadi Menginspirasi banget asli, ya buat asli kita menginspirasi juga. banget. Jadi kamu benar-benar salah satu mutiara sangat berharga di DHB. Yang dulu kita sebenarnya HMPS D3 kita ngobrol tapi kan nggak keungkap ininya Bener. ya. Ininya, Talentnya gitu, talentnya. talentanya luar biasa. Kita lebih ke organisasi. Organisasi. Ini salah satu contoh di mana mahasiswa DHB itu yang dulunya pendiam, nggak pernah ngomong. Setelah kuliah di DHB, Gila banget. out of the box banget dia ikut. Gua aja jadi shock banget lihatnya. Karena dorongan-dorongan dari kampus. Dari kampus dan orang tua tentunya doanya ya. Thank you banget ya. Pia, makasih Iya, banget. terima Selamat kasih untuk juaranya dan pokoknya Pia akan mewakili kampus DHB untuk Pilmapres di tingkat wilayah. Iya, pokoknya ditunggu karya-karyanya. Berikutnya ya, makasih banget. Terima kasih Dadah. juga. Oke, sobat games jangan lupa. Jangan lupa apa? Like, subscribe dan Semangat. share. Aku lupa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.